Saya akan menyampaikan penanganan perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 atas nama tersangka Hendri, bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Hendri telah dilakukan pemeriksaan penyidik sebagai saksi. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, berdasarkan informasi dari otoritas imigrasi Singapura, tersangka Hendri diketahui berada di Singapura sejak tanggal 25 Maret 2024. Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampitsus telah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan beberapa kali secara patut, namun yang bersangkutan tidak berhadir memenuhi panggilan tersebut. Hendri ini selanjutnya dilakukan pencekalan berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Cap garis datar 043 garis miring D garis miring DIP titik 4 garis miring 03 garis miring 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2024 selama 6 bulan terhitung sejak ditetapkan dan dilakukan penarikan paspor Republik Indonesia atas nama Hendri berdasarkan surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian nomor IMI-5 garis datar GN titik 03 titik 4 garis datar 200 tanggal 28 Maret 2024. Jadi selain dilakukan pencekalan terhadap Hendri, juga dilakukan permohonan untuk pencabutan paspor imigrasi. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2024 Hendri ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan nomor 27 titik 2 garis miring FB titik 2 garis miring 04 garis miring 2024 setelah yang bersangkutan dipanggil dengan pantul, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir. Bahwa pada hari ini, Senin 18 November 2024, atas kerjasama Direktorat Penyidikan pada Jampitsus dengan jajaran intelijen pada jam intel serta atasnya Kejaksaan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Hendri di Bandara Udara Soekarno-Hatta pada saat yang bersangkutan tiba dari Singapura di Terminal 2F. Penangkapan terhadap Hendri dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor 22 garis miring F.2 garis miring F.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 18 November 2024 tepatnya pada jam 22
30 WP bersama saat yang lalu. Selanjutnya tersangka Hendri akan dibawa ke gedung Menara Kartika untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Kemudian yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan 1 jam dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 54 garis miring FPD 2 garis miring FPD 2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 18 November 2024. Tersangka Hendri Lee merupakan tersangka yang ke-22 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Kerja Usaha Pertambangan PT Timah TBK tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Adapun peran tersangka Hendri Lee beneficiary owner Kejaksaan Agung Abdul Qohar. Ya, penangkapan dari Hendri Lee Rp3.633.731,14. Terhadap yang bersangkutan disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi perkembangan perkara pada malam hari ini. Saya sampaikan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita dengar sendiri penjelasan langsung dari Pak Titik. Saat ini saya persilakan kepada teman media yang akan memberi pertanyaan satu. Silakan. Ya, silakan. Dari mana, Mas? Baik, Mas Wahyu, silakan. Perkara ini sudah dilakukan persidangan dan terbuka umum. Ya, teman-teman jurnalis sudah tahu semua siapa saja pelaku di sana. Jadi saya rasa tidak perlu banyak dirahasiakan tanpa saya sampaikan
Teman-teman kita tahu. Yang kedua, bahwa tersangka NTY ini ke Singapura, ya, itu setelah dilakukan pemeriksaan data pendidikan, kemudian tidak kembali lagi dengan alasan yang di Singapura di Pondok Elizabeth. Jadi itu jawabannya. Jadi untuk kepulangan ke Indonesia, karena yang bersangkutan paspornya berakhir pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak memungkinkan untuk dengan perpanjangan karena penyidik sudah melayangkan surat ke kedua Singapura untuk melalui imigrasi untuk melakukan penarikan terhadap yang DPO. Jadi yang bersangkutan karena alamatnya sudah jelas, sudah diketahui, tetapi dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka penyidik tidak menetapkan PDP. Ya. Baik, selanjutnya, ya, silakan. Dari mana? Ya. Ya pemirsa, sama-sama kita telah saksikan konferensi pers yang disampaikan oleh Direktur Jampitsus Kejaksaan Agung yaitu Abdul Qohar, di mana dinyatakan tersangka dari kasus korupsi penambangan timah telah ditangkap pada malam hari ini. Henry Lee yang tiba di Jakarta pada malam hari tadi, di mana penerbangan dilakukan dari Singapura dan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Di mana diketahui Henry Lee telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penambangan timah sejak April 2024, tetapi Henry Lee tengah berada di Singapura, di mana penyidik memanggil dari setelah penetapan tersangka Henry Lee pun tidak hadir, karena dinyatakan oleh Kejaksaan Agung bahwa Henry Lee berada di Singapura sejak tanggal 25 Maret 2024. Henry Lee adalah satu dari 23 tersangka yang dijerat oleh penyidik Jampitsus dengan kasus korupsi penambangan timah, di mana Henry Lee adalah tersangka ke-22 yang telah ditetapkan pada bulan April 2024. Ya pemirsa, demikianlah Breaking News NTV. Saya Ketika Amka pamit dulu diri. Terima kasih dan sampai jumpa.